Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala minan nasihin wa kana min ulama'i rasyidin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Di pagi hari Minggu ini kita mulai belajar kembali meneruskan materi yang minggu lalu ya, tentang apa itu. Sebelum kita ngebahas ke materi yang kita akan bahas hari ini, kita sedikit review ya, lalu hubungannya dengan materi-materi yang nah, tujuan materi ini yaitu bagaimana supaya kita bisa clear ya, yaitu di saat kita membahas the truth, the real, supaya kita clear dalam melihat sesuatu ya, melihat pikiran kita, melihat perasaan kita, melihat kehidupan, semua clear. Sebab kalau kita tidak clear melihat sesuatu, maka kita akan terjebak sama drama ya. Pikiran kita memiliki drama, perasaan kita punya drama, tubuh kita punya drama. Makanya jangan sampai kita dibohongi oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, oleh emosi kita, oleh imajinasi kita. Nah, makanya butuh kita mengclearkan sesuatu. Makanya pembahasan tentang the truth dan the real ini sangat penting sekali supaya kita bisa melihat segala sesuatu yang kita hadapi ya, bisa clear. Di saat kita membahas the truth, yang namanya the truth pasti yang namanya simple dan natural ya. Dan apa opposite-nya? Ya, kompleks dan paradoks. Sesuatu itu bisa kompleks, bisa paradoks apabila di sana ada the ego mind ya, ada ego the mind. Maka sesuatu yang simple dan natural bisa menjadi paradoks dan kompleks apabila kita melihatnya dengan the ego mind. Saya ulangi, sesuatu yang simple dan natural bisa menjadi kompleks dan paradoks kalau dilihat oleh the ego mind ya. So, dalam sesuatu yang kompleks dan paradoks, di sana ada sesuatu yang simple dan natural. Oke, ini dalam sesuatu yang kompleks dan paradoks, di sana ada sesuatu yang simple dan natural. Jika kita sudah sudah egoless atau beyond minds ya, berarti di sana ada the truth. Kita lihat lagi definisi tentang the truth ya di minggu lalu ya. Nah, the truth kan yang minggu lalu kita sudah bersama the truth, apa itu kebenaran. Jadi kebenaran dalam praktek ataupun spiritualitas keseharian ataupun di saat kita berhadapan dengan kehidupan, kebenaran itu adalah apa? Keteraturan kan? Keteraturan bukan ketimpangan itu kan? Sifatnya menyatukan, bukan memecah belah. Yang pertama, yang kedua. Yang kedua apa? Keteraturan bukan ketimpangan ya. Yang kedua, sifatnya menyatukan, bukan memecah belah. Ya. Yang ketiga apa? Keseluruhan, bukan pemihakan sebagai kecil maupun besar. Yang keempat apa? Keutuhan, bukan memisahkan, gitu kan? Nah, the truth itu berarti kita keberanian untuk mengakui itu semua. Oke? Nah, itu the truth dalam praktek ya, dalam spiritualitas keseharian di saat kita menghadapi kenyataan kehidupan. Kebenaran itu tidak pernah memihak kepada siapa? Kepada mereka yang timpang, egois dan arogan. Gitu ya. Itu yang minggu lalu, jangan sampai lupa. Jadi di saat Kak mengucapkan the truth, berarti merimpernya ke sini ya, ke definisi ini. Gitu kan. Jadi jangan sampai the truth yang sifatnya primordial tereduksi di saat kita berhadapan dengan kenyataan kehidupan ya. Di
saat kita menjalin relasi, berinteraksi dengan teman, dengan alam, dengan kehidupan sosial, dalam berbudaya, juga sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, itu kan kita harus mempertahankan prinsip the truth, ya kan? Gitu. Nah, makanya bagi siapapun yang tidak mengakui kebenaran, berarti dia tertutup dari kebenaran. Ya, ulangi, mereka yang tidak mengakui yang empat tadi itu tentang definisi kebenaran dalam prakteknya, berarti mereka akan tertutup dari kebenaran. Seseorang yang tidak memahami konsep paradoks dan tidak melampauinya, maka akan terjebak di kompleksitas dan keparadoks. Ya, karena ke depan kita akan bahas bahwa kebenaran itu nampak paradoks. Jadi dalam suatu konteks, ya, nanti di depan kita akan bahas, ada kebenaran yang paradoks, nampak paradoks, karena nggak paradoks. Makanya orang yang tidak melampaui kompleksitas, tidak bisa melampaui kompleksitas atau paradok, dia akan mengalami gejolak jiwa, duka cita, derita kehidupan, ataupun ketegangan jiwa, apabila dia tidak bisa melampaui paradoks. Makanya dia untruth, makanya dia tidak mengakui kebenaran. Dalam suatu konteks, orang yang tidak bisa melampaui paradok, dia akan cenderung membenturkan, ya, antar dua kebenaran. Bahkan bisa jadi dia tertutup dari kebenaran. Berarti dia tidak mengakui kebenaran yang tadi itu, yang menyatukan yang empat tadi, ya. Sehingga dia terhalang dari pencerahan. Nah, ya kan? Jadi orang yang tidak bisa melampaui paradoks konteks itu, ya, terhalang dari pencerahan. Pikirannya tertutup, hatinya tertutup, jiwa yang tertutup. Dia tidak bisa melihat sesuatu secara clear. Kan sudah disebutkan yang namanya enlightenment atau pencerahan adalah kita sudah menemukan jawaban atas semua hal, ya kan? Sehingga kita bisa menerima kehidupan apa adanya. Nah, kehidupan yang apa adanya itu simple dan natural. Ya, itu apa ada itu simple dan natural, tapi dia powerful. Nah, makanya orang yang sudah tercerahkan, maka dia sangat simpel dan natural, baik pikirannya, perasaannya, semua keputusannya simpel dan natural. Itu kan jadi buat-buat gitu kan, jadi buat-buat, tidak berkamuflase gitu kan. Makanya sangat dekat dengan real self kalau kita hubungkan dengan materi yang sebelumnya. Nah, materi hari ini kita akan bahas tentang paradok dan kompleksitas. Nah, jadi di saat kita simple, natural, berarti kita sadar. Berarti kita akan berada dalam sebuah state kita mengalami kebahagiaan yang melampaui kebahagiaan yang sifatnya psikologis. Berarti pure bliss, pure meaning, dan pure consciousness. Sebaliknya, orang yang terjebak di kompleksitas dan paradok dan dia tidak bisa melampauinya, berarti dia akan terjebak di suffering, ya, duka dan cerita kehidupan kalau dalam bahasa ini, ya. Itu rasa sakit, ketegangan, gejolak jiwa, pergolakan jiwa, gitu kan, konflik internal. Sekarang
bagaimana sih kita bisa memahami konsep paradok dan bagaimana melampaui? Ya, kita pelan-pelan bagaimana kita memahami konsep paradok dan bagaimana kita akan tertutup ya dari kebenaran ya apabila belum bisa melampaui paradok ya. Tekankan, kita akan tertutup dari kebenaran ataupun menyangkal kebenaran, menolak kebenaran jika kita belum bisa melampaui paradoks dan kompleksitas. Kenapa? Karena kita belum bisa melampaui paradoks. Juga kita masih melihat sesuatu dengan person. Ya. Person kan sudah jelas ya, Pak minggu lalu dijelasin kan person ya, sudah jelasin apa itu person. Jadi the person is complex vibration. Jadi kalau kita memposisikan diri sebagai person, maka kita tidak akan bisa melampaui paradok dan kompleksitas. Bahkan pada dasarnya alam semesta ini adalah paradoks. Diri kita pun paradoks. Jadi ada aspek di alam semesta ada aspek paradoks. Di dalam diri kita pun ada aspek paradoks. Nanti kita akan bahas seperti apa. Jadi paradok itu berarti berada dalam wilayah multiplicitas dan dualitas. Nah, jadi paradok itu adalah hal-hal yang sangat bertentangan, tapi kedua-duanya benar. Ya. Dia merupakan satu kesatuan, tapi seolah-olah bertentangan. Di sini perlu ada kata benar. Jadi definisi benar dalam paradok berbeda dengan benar menurut pikiran ya. Jadi kebenaran dalam definisi paradok bukan kebenaran menurut pikiran. Sebab kalau pikiran yang menilai, kebenaran bisa menjadi salah. Bahkan sesuatu yang salah bisa menjadi benar. Jadi kebenaran dalam definisi paradok bukan kebenaran menurut pikiran. Oke? Karena kebenaran menurut pikiran itu kebenaran masih dalam anggapan. Jadi kebenaran dalam definisi paradok yaitu simple dan natural. Kebenaran dalam definisi paradok yang simple natural kalau dilihat oleh pikiran itu bisa salah. Kalau kita melihatnya pikiran, karena sesuatu yang benar bisa salah menurut pikiran. Bahkan sesuatu yang salah bisa benar menurut pikiran. Jadi membenarkan sesuatu yang salah bisa menjadi benar kalau pikiran ya kembali. Kebenaran dalam definisi paradok itu kan tadi simple natural. Nah, seolah-olah berarti ada dua kebenaran yang bertentangan padahal satu kesatuan. Contohnya banyak ada dalam teks-teks kitab suci, banyak sekali teks-teks kitab suci itu seolah-olah antara pernyataan A sama pernyataan B bertentangan, ataupun dalam ajaran-ajaran spiritual, ataupun dalam esoteric knowledge, banyak ungkapan pernyataan itu seolah-olah bertentangan, padahal tidak. Gitu. Nah, kalau pikiran yang menilai itu pasti membentur-benturkan antara dua kebenaran ini, akhirnya bisa menjadi salah. Contoh gini ya, tentang simbol yin yang ya, simbol yin yang ya. Kan ada hitam ada putih kan. Nah, bagi orang yang belum tahu ya sama sekali tentang simbol yin yang, maka dia akan melihat bahwa di sana ada sesuatu yang berlawanan, ada yang paradoks gitu. Kan dalam putih ada hitam, dalam hitam ada putih, kan? Itu pikiran belum bisa menerima, apalagi orang yang sama sekali belum tahu tentang simbol yin yang.
simbol ini, pemahaman ini bisa diturunkan dalam pemahaman gini. Sebenar-benarnya sesuatu bisa dicari ketidakbenarannya. Oke. Dan hal-hal yang salah, sesalah-salahnya sesuatu bisa diambil suatu angle yang mana itu bisa menjadi benar. Kalau pikiran yang melihat. Jadi serba jungkir balik gitu kan. Jadi sudah paradok. Nanti di depan kita akan lebih clearkan lagi. Ya. Coba merefer kepada materi yang kita sudah bahas tentang zero-sum game. Sudah kan itu kan. Jadi zero-sum game tentang prinsip dualitas itu ada hubungannya juga. Ya. Sambil diingat-ingat kembali ya, gitu. Supaya tidak misunderstanding. Di dalam zero-sum game kan, nol itu kan simbol ketiadaan kan, simbol kekosongan, ataupun emptiness kan. Itu jadi realitas kekosongan itu menjadi inti sekaligus meliputi yang ada. Sementara kalau pikiran itu tidak bisa menyelami kekosongan, pikiran tidak bisa menyelami kekosongan. Ya, maka ada istilah the den of emptiness kan, di mana kekosongan ini adalah sebagai titik keseimbangan. Makanya sesuatu yang simple, natural berada dalam wilayah titik keseimbangan. Makanya semua persoalan kehidupan, problem, masalah, ketegangan jiwa, ketegangan batin itu hadir di saat kita ataupun di saat seseorang keluar dari titik keseimbangan. Pikiran dan emosi negatif mengada ya, positif dan negatif itu mengada adalah agar supaya total penjumlahan dengan pikiran emosi positif menjadi 0. Oke, berarti positif dan negatif ya. Di saat berada di permukaan berarti ada form kan, ada bentuk kan. Ya. Berarti yang positif masih ada form, berarti sesuatu yang positif tapi dalam bentuk form. Dan negatif itu ada form. Makanya saling menyeimbangkan supaya jumlah dari keduanya adalah 0. Jadi saat seorang keluar dari titik keseimbangan, maka akan terjadi balancing gitu kan. Iya. Nah, proses balancing ini pasti ada yang namanya destroy, proses hancur gitu kan. Ya kan. Makanya kalau kita terlalu erat memegang form, tunggu aja saatnya nanti form itu akan dihancurkan seperti itu kan. Dan baik dalam peristiwa kehidupan, kejadian gitu kan, itu. Makanya sangat penting sekali selalu berada dalam state simple dan natural, ya kan? Kalau kita tidak berada dalam state simple dan natural, maka di sana nanti ada balancing. Kembali kepada paradok, bahwa paradok di sini sangat berkaitan ataupun menyangkut dengan ketuhanan. Ya, sebab Tuhan pun memperkenalkan dirinya dengan paradok. Ya kan? Contoh dalam Al-Quran ada istilah wa dohir wal batin. Tuhan itu dohir nyata, ya, juga batin, itu kan? Mana benar? Nah, kita akan bahas ke depan nanti ya. Jadi Tuhan pun memperkenalkan dirinya dengan paradok. Tuhan itu dohir, benar. Tuhan itu batin, benar kan? Sekarang kenapa konsep paradok itu mesti dipahami? Kenapa? Ya, sebab jika sudah dipahami, ya, kita akan lebih dekat, akan lebih memahami ketuhanan. Jadi paradok itu kan ada dalam segala hal. Ulangi, paradok itu ada dalam segala hal. Baik dalam buku yang kita baca, dalam teks suci, ya, dalam kehidupan, bahkan dalam interaksi kita dengan
dengan lingkungan, dengan sosial, dalam berbudaya gitu kan, dalam alam itu semua ada paradoks. Kenapa konsep paradoks itu mesti dipahami? Ya? Sebab jika sudah dipahami ya, kita akan lebih dekat memahami ketuhanan. Dan ini merupakan suatu pencapaian yang tinggi antara kita dengan Tuhan. Ya, selama kita belum bisa melampaui sesuatu yang sifatnya paradoks, pasti ada hijab, ya, ada tirai. Ya. Nah, hijab dan tirai ini tercipta karena apa? Karena ada mind itu sebagai tirai ataupun hijab. Cara kerjanya pikiran itu kan apa? Kritis, membandingkan, dan menganalisiskan. Nah, contoh gini, berpikir logis itu bisa benar, bisa salah. Itu kan lagi-lagi paradoks ya. Kita akan lebih clear. Hari ini kita coba clearkan ya. Ingat bahwa berpikir logis itu bisa benar, bisa salah. Hanya nanti ada konteks kapan kita berpikir logis, kapan berpikir tidak logis. Dalam artian bagaimana kapan saatnya kita menggunakan pikiran kita supaya logis, dan kapan saatnya kita harus melampaui kelogisan itu. Ya. Karena kalau kita salah menempatkan, itu akan menjadi hijab. Jadi hijab, kita tidak akan bisa melampaui dualitas, tidak akan bisa melampaui paradoks, tidak akan bisa melampaui kompleksitas. Nah, sekarang supaya logika ini tidak terlalu kuat, ya, ataupun supaya tidak menjadi hijab antara kita dengan Tuhan, makanya ada cara-cara tertentu bagaimana supaya pikiran ini tidak terlalu aktif ataupun jinak gitu kan ya. Nah, ya, dalam kitab-kitab suci, ajaran-ajaran spiritual ataupun esoteric knowledge gitu kan, dalam memberikan nasihat-nasihatnya selalu bersifat paradoks ya, tidak? Seperti Tuhan itu dohir juga batin, itu kan paradoks kan. Nah, apa itu tujuannya? Jadi Tuhan memiliki tujuan kenapa di alam semesta ini, bahkan di diri kita ada sesuatu yang sebenarnya paradoks. Kenapa Tuhan menampakkan di depan mata kita, di hadapan kita, dalam kehidupan ini ada sesuatu yang paradoks. Nah, itu punya tujuannya. Supaya apa? Supaya logika kita, supaya pikiran kita runtuh gitu ya, runtuh itu. Dan tidak bekerja. Ya, di saat pikiran ini runtuh ataupun tidak bekerja ataupun pure mind gitu kan, yang tersisa apa? Ya, diri kita yang sejati. Ya, saat ego Allah, saat pure mind, kan, pure soul, ya, ataupun logika kita sudah bisa dijinakan. Yang tersisa apa? Ya, diri kita yang sebenarnya. Ya. Diri kita yang sebenarnya inilah yang di mana kita lebih bisa ya, ataupun lebih bisa memahami tentang ketuhanan, bukan dengan pikiran ataupun logika. Karena untuk memahami ketuhanan tidak bisa menggunakan logika saja, bahkan logika bisa menjadi hijab. Nah, sekarang contoh sederhana supaya lebih paham tentang paradoks ini, contoh begini. Coba apa yang kalian pikirkan ataupun bayangkan ketika Kak Ius mengucapkan kata isi. Coba, apa yang terbayang dalam pikiran kalian? Isi. Ya. Ketika disebutkan kata isi ya, baik Hanif ataupun Haya, itu masih bisa mendefinisikan kan, masih bisa mendefinisikan, masih bisa membayangkan, masih bisa menggambarkan gitu. Kata isi. Sekarang kata kosong, dan artian dipisah ya, ada isi, ada kosong dipisah gitu kan. Kita dihadapkan dengan sebuah definisi kata kosong ya,
kita yakin kita masih bisa untuk mendefinisikan, menggambarkan, menjelaskan apa itu kosong. Maksudnya kosong dan isi di saat ataupun berada dalam tataan dualitas ataupun dipisah. Nah, jadi pikiran masih bisa bekerja kan? Jadi pikiran masih bisa bekerja mendefinisikan kata kosong dan isi. Sekarang begini, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Sekarang apa yang terbayang dalam pikiran kalian? Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Ya kan? Jadi pikiran heng kan? Ya kan? Nah, kalau tadi dipisah ketika isi sama kosong dipisah, ya, pikiran kita masih bisa mendefinisikan, masih bisa menjelaskan, masih bisa menggambarkan. Gitu kan. Tapi di saat pikiran ini dihadapkan dengan sebuah kenyataan, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Nah, sehingga pikiran heng kan? Dan mata ketika ini berarti runtuh, dan berarti dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dan tidak bisa menganalisa, tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa membuat suatu bayangan, kan? Kosong adalah isi, isi adalah kosong, itu kan prado kan? Gitu. Akhirnya pikiran dan logika kita berhenti. Nah, makanya tujuan kalimat, pernyataan, ungkapan-ungkapan, ataupun fenomena itu kan yang paradok itu. Tujuannya apa ya? Untuk menjinakkan pikiran dan logika kita ya. Sehingga tirai ataupun hijab antara kita dengan Tuhan menipis. Jadi ketika heng, pikiran tidak bekerja, di saatlah momen di mana kita bisa melampaui pratus. Iya kan? Akhirnya hijab antara kita dengan Tuhan menipis.